Siap. wawancara para pedagang. Siap. Wah, Bagaimana? wah, kurang bagus ya. Kurang bagus. Terima kasih atas laporannya. Ya, siap. Sama-sama itu naga goreng. Penampilan pasar masa kini. Kumaha numutkeun Bapak ya kondisi? Kurang ecreg we ya, Bah. Oh ya. Hatur nuhun karena informasinya. Ini luar biasa. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pakar intelijen dunia melakukan riset untuk Indonesia. Dan akhirnya hasil risetnya dipublish. Situasi dan kondisi Apa yang terjadi? Pasir Huit Ternyata hasil riset itu terungkap. Desember 2020. Diprediksi 2030 Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Pedagang Jadi sudah tidak ada lagi Indonesia, itu diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Indochina. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pedagang dari hasil riset dua pakar intelijen dunia ini direspon oleh dua mantan panglima TNI. Yang pertama Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, sudah meninggal beliau. Yang kedua Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, Peter Warren dan August Cole. Apa statement beliau? Bisa jadi tidak tahun 2030, bisa lebih cepat dari itu. Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Ini targetnya 3 miliar manusia akan dibunuh lewat jalur makanan dan minuman. Jadi 3 miliar ini akan dibunuh lewat jalur makanan dan minuman. Dan dari 3 miliar ini ada yang dibunuh lewat cara pemiskinan, yaitu di kawasan Afrika. Dan sekian miliar itu di kawasan dunia ketiga, termasuk Indonesia, lewat jalur makanan dan minuman. Sehingga akhirnya dengan sistem politik sekuler, akhirnya benar-benar Indonesia benar-benar tidak berkah. Persis ya, seperti apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fadaqaha libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Kalau istilah bahasa Jawa, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Indonesia. Tapi kata Allah, fakafarat bi an'amillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis di situ, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka. Bahkan ditulis dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Tapi sekarang begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, agama dipinggirkan. Agama hanya untuk privasi, pribadi, tidak dijadikan sebagai untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ekonominya kapitalistik. Coba
ekonomi kapitalistik. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sampai-sampai John siapa namanya? Nulis buku, Profesor John Picker. Bukunya judulnya An Economic Hitman. Ditulis di situ. Salah satu negara yang menciptakan kemiskinan, salah satu di situ disebut Indonesia. Jadi Indonesia ini, kemiskinan di Indonesia itu bukan alami, tapi diciptakan.